Minasan, ohayo gozaimasu. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Jepang bersama saya Delta Pythagoras Dentalis. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran baru, yaitu tentang nama-nama tempat dalam bahasa Jepang ya. Misalkan bank, supermarket, minimarket, pasar, hotel, kantor polisi, ya itu akan kita pelajari semua dalam bahasa Jepang. Ya kita akan belajar dan juga lokasi-lokasinya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan kalau misalkan ke sekolah ini jalannya lewat mana, atau kalaupun misalnya mau naik kendaraan, kendaraannya apa, berhenti di mana. Kemudian misalnya kalau ada belok ke kiri atau belok ke kanan, itu caranya bagaimana. Ya, itu yang akan kita pelajari di bab ini. Kalau gitu kita mulai saja. Ya. Ya, ini bab yang baru, Machi ni Hirobaga arimasu. Jadi di kota ada hiroba, yaitu taman, ya. Oke, next. Ya, ini adalah contoh lokasi-lokasi tempat di Jepang ya. Jadi di situ ada petunjuk jalan juga. Jadi kita akan pelajari di sini ya. Ini juga kalau gambar di sini ya, ini diambil dari video Erin's Challenge ya. Mungkin nanti suatu saat akan kita putar videonya. Tapi sementara kita pelajari ini dulu. Nah, apa yang ada di kota kalian? Ya, mari kita pelajari dan bagaimana cara mengekspresikan fasilitas yang ada di kota kita dengan menggunakan bahasa Jepang. Ya, berikut adalah kosakata fasilitas-fasilitas yang ada di kota, ya, yang ada di tempat di kota tempat kita tinggal. Ya, di situ ada gambar rumah sakit, ada gambar kantor polisi, ada bank, kemudian di sini ada stasiun kereta api, kemudian ada kantor pos, kemudian juga ada mall. Ya, sekarang kita akan pelajari mengucapkannya dalam bahasa Jepang. Kita dengarkan dulu audionya, nanti akan saya jelaskan. Ichi. 病院です。Hai, byoing. Ya, byoing. Bukan bioing, tapi byoing. Ya, artinya rumah sakit. Oke, sebentar ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tempat yang kedua, ini kantor polisi. Ya, ini adalah yang kedua, yaitu Keisatcho. Ya, Keisatcho itu artinya kantor polisi. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah bank. Bank dalam bahasa Jepang itu disebutnya ginko. Ya, sekali lagi untuk bank bahasa Jepangnya adalah ginko. Next, nomor 4 itu adalah stasiun kereta api. Stasiun kereta api dalam bahasa Jepang disebut eki. Ya. Jadi kalau stasiun kereta api dalam bahasa Jepang itu disebut eki. Next, untuk nomor 5, untuk ini kantor pos ya. Untuk kantor pos bahasa Jepangnya disebut Yubinkyoku. Ya. Sekali lagi, Yubinkyoku. Jadi untuk kantor pos bahasa Jepangnya adalah Yubinkyoku. Terakhir, ya, untuk mall ya dalam bahasa Jepangnya disebut moru. Moru. Ya, jadi kalau mall dalam bahasa Jepang disebut moru. Oke, selanjutnya yang nomor 7 ini adalah taman bermain ya. Taman bermain dalam bahasa Jepang disebut ini taman kecil ya. Jadi kalau di sini mungkin setara dengan taman di komplek perumahan ya, taman di komplek perumahan itu namanya koeng. Ya, koeng. Oke, berikutnya yang nomor 8. Ini taman yang lebih besar, ini seperti taman kota. Ya, lebih tepat disebut taman kota. Nah, taman kota itu disebut hiroba. Ya, hiroba. Hiroba itu artinya taman kota. Sedangkan koeng itu artinya taman untuk ukuran kompleks ya, kompleks perumahan. Itu ada taman itu koeng. Oke, next nomor 9. Hotel. Ya, hotel dalam bahasa Jepang adalah hoteru. Ya, dari hotel bahasa Inggris ya, tapi dilafalkan dalam bahasa Jepang menjadi hoteru. Sensei. Ya. Sensei. Ya. Bentar. Kenapa? Nggak ada gambarnya, Sensei. Gambarnya nggak tampil. Oke, sebentar. Iya. Coba mati. Kenapa gambarnya tidak tampil? Astaga, coba mati.
Oh, pantas presentasinya nggak ada. Kayaknya dari sininya error. Sebentar. Kantor polisi, ya gambar kedua, kantor polisi itu bahasa Jepangnya adalah Keisatsusho. Ya, Keisatsu sendiri artinya polisi, sedangkan Keisatsusho itu artinya kantor polisi. Ya, next yang nomor 3, bank. Ya, bank dalam bahasa Jepang disebut ginko. Ya, ginko ya. O-nya panjang. Ginko itu artinya bank. Kemudian yang nomor 4, adalah eki, ya, artinya stasiun kereta api. Ya. Kemudian yang nomor 5 itu kantor pos. Kantor pos dalam bahasa Jepang disebut ya, yubin kyoku. Ya. Jadi kalau kantor pos itu dalam bahasa Jepang disebut yubin kyoku. Next, ya, ini kurang lebih sama ya, nomor 6. Nomor 6 itu mall, ya, kalau dalam bahasa Jepang jadinya moru. Ya. Oke, lanjut. Ya, nomor 7 itu adalah taman dalam skala kecil ya. Jadi maksudnya ini kayak taman di komplek-komplek perumahan ya. Bisa disebut taman saja. Nah, kalau taman dalam bahasa Jepang disebut koeng. Ya. Koeng. Ini adalah taman. Ya. Untuk taman ukuran kecil disebutnya sebentar nih agak berat.
Ya, untuk taman kecil itu disebutnya koeng. Ya, koeng. Untuk yang nomor 8, ya, itu disebutnya hiroba. Hiroba itu artinya taman kota. Ya. Yang nomor 9 itu hotel. Dalam bahasa Jepang itu disebut hoteru. Ya. Kemudian untuk nomor 10 itu untuk masjid. Masjid bahasa Jepangnya adalah mosque. Kemudian yang untuk nomor 11 itu gereja. Gereja dalam bahasa Jepang disebut kyokai. Kyokai. Oke, kemudian terakhir untuk kuil atau kuil Shinto itu disebutnya Otera. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Data Pitagoras Dentalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.